Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum min Muhammadin wa ja'alana wa iyyakum min khairi ummatin ukhrijat lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'al jannah. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan ketua binaan Ustadz Dani ya, sebagai pembina majelis talim ibu-ibu 7 majelis. Semoga mereka ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya, usaha mereka dijadikan sebab asbab hidayah. Ketua masyarakat, tokoh agama, serta ibu-ibu majelis yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu kitab Kisah Ibad, di sana dijelaskan tentang kisahnya seorang pemuda Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Pemuda ini ketika meninggal dunia, itu mayatnya dibiarin sama orang kampung. Orang kampung tidak mau mengurusinya, dibiarkan begitu saja. Kenapa? Penyebabnya si mayat ini dia preman, suka mengganggu, menyakiti orang-orang kampung. Sehingga ketika dia meninggal dunia, itu mayatnya nggak diurusin sama orang kampung. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, itu mayat kamu urusin, kamu mandi dan kamu sholat. Sesungguhnya aku kata Allah telah mengampuni dosa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, otomatis Nabi Musa pun bertanya, ini mayat dicampakkan orang kampung, gak diurus orang kampung, tapi aku disuruh oleh Allah untuk mengurusi, dan bahkan dosa-dosanya telah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa gerangan engkau mengampuni dosa? Maka Allah pun mengatakan, wahai Musa, ini si mayat ini suatu ketika dia pulang ke rumahnya, kemudian di rumahnya ada kitab Taurat, dan dia membuka kitab Taurat. Setelah dibuka, ternyata dia mendapatkan situ ada nama Ahmad, dan di bawahnya diperintah bersalam. Maka si anak muda ini bersolat kepada Ahmad. Maka kata Allah, karena si mayat itu, si anak muda tersebut bersolat kepada Ahmad, aku kata Allah telah mengampuni dosa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini umatnya Nabi Musa alaihissalam, bukan umat Nabi yang hidupnya nakal, mengganggu masyarakat. Tetapi dengan berkah, dengan barokahnya salawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan pada hari ini kita berkumpul di tempat yang berkah ini dalam rangka memperingati maulid Nabi dengan membaca salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan bacaan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan kita sebagai syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bacaan kita ini Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama kita mengatakan, barang siapa yang ingin
hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, baginda Rasulullah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Barang siapa yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah apa? Hendaklah banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sekitab tentang peristiwa yang berkaitan dengan lahirnya baginda Rasul, baginda Rasulullah. Jadi ketika ibu-ibu yang melahirkan pada zaman itu, semua ibu-ibu yang mengandung itu merasakan capeknya mengandung. Wajar capeknya mengandung. Semua ibu-ibu yang mengandung itu merasakan capeknya mengandung, kecuali ibunya baginda Rasul, baginda Rasulullah. Ibunya mengandung tetapi tidak merasakan capeknya mengandung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu-ibu pada zaman itu, ketika mereka melahirkan anak-anaknya seperti biasa, mereka semuanya merasakan sakitnya melahirkan, sama normal seperti biasa, kecuali ibunya baginda Rasul, baginda Rasulullah SAW. Ibunya tidak merasakan sakitnya melahirkan, dan itu pun disesar sama malaikat, disesar tapi tidak merasakan sakitnya melahirkan. Jadi ibunya Nabi ini mengandung seakan-akan tidak mengandung, dan melahirkan seakan-akan tidak merasakan sakitnya melahirkan. Ini tanda tentang keagungannya baginda Rasul, baginda Rasulullah. Yang ketiga, kata ulama, ketika Nabi infasa an-bat ummihi, ketika Nabi keluar daripada perut ibunya, kharra sajidah, maka beliau tersungkur dalam keadaan sujud ya, seperti kita salat sujud. Kemudian ketika sujud, Nabi mengatakan dalam sujudnya, ummati, 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 umatku, umatku. Jadi Nabi ketika lahir saja belum bicara apa-apa, yang dibicarakan umatku, umatku. Jadi ulama kita mengatakan Nabi ini sangat sayang kepada umatnya, sangat sayang kepada kita ini semuanya, sangat rindu, sangat cinta kepada umatnya. Nabi rela susah, Nabi rela nggak makan, kelaparan, kesusahan, dihina demi umatnya. Bagaimana umatnya semuanya tanpa kecuali semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umatnya semuanya tanpa kecuali semuanya ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi itu punya kebiasaan kalau pulang dari safar, dari jihad, itu Nabi ke masjid dulu, salat 2 rakaat, terus Nabi ke rumahnya. Sebelum ke rumah istrinya, Nabi ke rumah Siti Fatimah dulu. Dan biasanya Siti Fatimah itu menunggu di depan pintu rumahnya, menunggu menyambut kedatangan bapak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi pulang dari safarnya, Nabi sholat di Masjid Nabawi. Habis itu Nabi datang ke rumah Siti Fatimah, mengetuk pintu, assalamualaikum. Ternyata nggak ada jawaban dari dalam rumah. Diketuk lagi sampai 3 kali, nggak ada jawabannya. Maka Nabi pun masuk. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi mau membuka pintunya, ternyata Siti Fatimah lagi tersungkur jatuh karena tidak sanggup menjawab salam bapaknya, salam baginda Rasulullah, karena beliau beberapa hari tidak makan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda langsung mendekati anaknya. Baginda mengatakan, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho anak saya Fatimah kelaparan.
Ya Allah, saya ikhlas anak saya Fatimah kelaparan, tetapi aku nggak ikhlas umat saya dimasukkan ke dalam neraka ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sayang Nabi kepada umat? Suatu ketika Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudara. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara kamu? Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, engkau bukan saudaraku, engkau itu teman-temanku, engkau itu sahabatku. Tapi saudaraku siapa? Orang yang beriman kepadaku tapi tidak melihat kepadaku. Maka juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga ya. Ketika Nabi lahir keluar daripada perut ibunya, langsung dalam keadaan sujud. Yang keempat dikatakan bahwa Nabi itu lahir dalam keadaan makhtunan, langsung dalam keadaan disujud. Dan yang kelima dikatakan dalam kitab tersebut bahwa jadi iblis ini punya pasukan yang dikatakan setan. Setan ini punya tugas, ada sebagian dari mereka ini suka naik ke langit dunia. Naik ke langit dunia untuk menguping pembicaraan malaikat, ingin menguping berita-berita langit yang terjadi. Maka ketika pada malam Senin bertepatan dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, itu iblis setan ini dicegat oleh malaikat. Ketika dicegat, maka setan kembali ke Raja Iblis melaporkan, wahai Iblis, pada hari ini ketika kami mau naik, kita dicegat oleh malaikat. Ketika Raja Iblis mendengar laporan daripada setan, maka Iblis mengatakan, wahai setan-setan, coba kalian pergi, kalian keliling di penjuru dunia, sedang apa yang terjadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka setan berkeliling sampai tiba di kota Mekah. Ternyata di kota Mekah itu ada rumah yang cahaya sampai tembus ke langit, yang dijaga oleh para malaikat. Ketika setan ingin mendekati, dicegat oleh malaikat. Maka setan kembali ke Iblis dan mengatakan, wahai Iblis, telah keliling dunia sampai di Mekah, di sana ada rumah yang cahaya tembus ke langit. Kemudian ketika kami mendekati, kami dicegat oleh malaikat. Maka apa yang terjadi? Maka Iblis pun berteriak sekencang-kencangnya dan mengatakan, pada malam ini Nabi akhir zaman telah dilahirkan. Ulama kita mengatakan bahwa yang tidak suka sama Nabi cuma satu saja, yaitu siapa? Iblis. Nah, kita ini Maulid itu mempunyai dua arti ya. Dari kata-kata wala dan lahir. Maulid itu artinya waktu kelahiran atau tempat kelahiran ya. Maulidun itu artinya waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Nah, kita memperingati lahirnya Nabi SAW, ini tandanya cinta kita kepada Nabi. Nah, seandainya ada orang yang tidak suka dengan perayaan Maulid, jangan-jangan seperti Iblis. Karena Iblis ketika mendengar lahirnya Nabi, maka dia berteriak sekencang-kencangnya. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuannya Nabi, yang mana orang-orang Arab bangsawan ini punya kebiasaan anak-anak mereka itu disusui sama ibu-ibu orang Baduy, orang-orang gunung. Untuk apa? Untuk menjaga kemudian bahasa Arab ya. Jadi Mekah itu kota, kemudian banyak pendatang, sehingga bahasanya sudah mulai rusak. Maka untuk menjaga kemudian bahasa Arab ini, jadi anak-anak bangsawan itu bayi-bayinya dikasih kepada ibu-ibu orang gunung supaya bahasanya terjaga. Dan termasuk juga bayi baginda Rasulullah. Cuma pada saat itu bayi ini bayi yang miskin, maka ibu-ibu pun tidak mau mengambil. Ibu-ibu tidak mau mengambil bayinya Rasulullah. Yang mengambil Halimatus Sa'diyah. Kemudian dikatakan bahwa pada saat itu ibu Halimatus Sa'diyah susunya habis. Dikatakan ketika Halimatus Sa'diyah itu menempelkan bibirnya Nabi di puting susunya, langsung tiba-tiba airnya keluar.
Inilah kemuliaan yang bagi Rasul, Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bertepatan dengan lahirnya Nabi, itu di pojok Ka'bah yang empat itu ada suara. Suara yang pertama mengatakan kul jal al-haq. Katakanlah yang hak telah datang, itu Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, laqad ja'akum minallahi nurun. Bahwa telah datang kepada kalian itu cahaya. Siapa Nabi. Dan yang keempat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang ketiga, dan yang keempat, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Ini ayat, ini tanda-tanda ketika lahirnya Nabi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengatakan innama buistu liutamima makarimul akhlak. Nabi mengatakan bahwa saya ini diutus yang pertama kali liutamima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa saya diutus untuk ditaati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ulama kita mengatakan Nabi ini punya ada cerita. Ketika Nabi itu lagi sama di pahanya Siti Aisyah ya. Nabi lagi balik di pahanya Siti Aisyah. Tiba-tiba ada. Maka Nabi bangun, seakan-akan tidak mengenal Siti Aisyah, langsung sholat. Ini maksudnya apa? Maksudnya akhlaknya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tanda akhlaknya kita kepada Nabi ya, tanda sayang kita kepada Nabi minimalnya itu kewajiban jangan kita lalaikan. Minimal kewajiban jangan sampai kita lalaikan. Sholat 5 waktu jangan sampai kita lalaikan. Puasa wajib jangan sampai kita lalaikan. Zakat yang wajib jangan sampai kita lalaikan. Ini paling minimalnya tanda cinta kita kepada Nabi. Karena tanda cinta kita kepada Nabi juga tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal ketiga, seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Kapan datangnya kiamat? Maka Nabi mengatakan, apa persiapan kamu untuk menyambut hari kiamat? Dia mengatakan, ya Rasul, saya nggak punya persiapan apa-apa. Saya cuma cinta Allah dan Rasul. Maksudnya bagaimana? Selain sahabat ini mengamalkan kewajiban-kewajiban, yang paling penting juga dia cinta Allah, sangat mencinta Allah dan sangat mencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tanda kita benar-benar mencintai Nabi, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Walaupun sibuk bagaimanapun kita sibuk, kita punya sawah kah, di toko kah, dengan pekerjaan rumah kah, bagaimanapun, insya Allah jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Kenapa? Suatu ketika Nabi kita mengatakan ada seorang sahabat minta ya Rasul, saya pikir kita mendoakan saya. Maka Nabi kita mengatakan bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika Nabi mau meninggal dunia di akhir kehidupannya, Nabi mengatakan ummati as-salat an-nisa. Wahai umatnya. Kemudian dikatakan as-salat kemudian wanita. Ini bagaimana sayang Nabi kepada umat. Bahkan dikatakan disebut dalam satu kitab, ketika pada hari kiamat, ketika manusia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam suatu suasana, kemudian orang-orang di neraka itu ketika disiksa, tiba-tiba ada suara itu suara umat Muhammad sampai di kupinya Siti Fatimah. Ceritanya orang-orang surga mengatakan, di mana Muhammad? Maka suara ini ketika didengar oleh Siti Fatimah, maka Siti Fatimah sampaikan kepada baginda Rasulullah. Maka dia Rasulullah, umat kamu sedang lagi apa? Lagi tersiksa di neraka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka Nabi SAW memanggil semua nabi-nabi semuanya. Dan beliau memuji Allah dengan satu pujian yang pernah beliau ucapkan di dunia, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian meminta syafaat bagaimana semua umatnya di dalam neraka yang ada la ilaha illallah dikeluarkan daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah satu kemuliaan Islam ya. Orang Islam ini walaupun dia punya dosa begitu banyak, yang penting ada iman saja. Yang penting tidak murtad, insya Allah dengan kemuliaan la ilaha illallah dia akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam satu kesunahan, bayi itu ketika lahir diajarkan dan dikomatkan. Itu fadilahnya apa? Supaya imannya terjaga sampai mati ya. Jadi bayi itu ketika lahir diajarkan dan dikomatkan, itu imannya terjaga sampai dia mati. Kalau seandainya saja misalnya dalam kehidupannya dia imannya lemah, kemudian dia murtad, insya Allah karena berkah ajar waktu bayi dia akan kembali di Islam. Dan banyak terjadi di kita sini, ada yang dulunya dia murtad, kemudian dia kembali di Islam. Itu mungkin barokah dari ajar waktu bayi. Misalnya itu ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita punya perayaan Maulid ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, bukan kita sehingga kita istiqomah dengan ini syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau taat kepada Allah sampai maut menjumpai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan Maulid yang Masya Allah, mudah-mudahan Maulid kita menjadi asbab hidayah bagi diri kita, keluarga kita, dan anak keluarga semuanya berpegang teguh dengan syariat Allah, cinta Nabi, sehingga mudah-mudahan kita kelak semuanya di surganya Allah dikumpulkan bersama Nabi. Nabi kita mengatakan almar'u ma'a ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.